Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kepada kita bahwa setiap waktu, setiap saat saling berganti, berputar dari menit ke jam, ya, sampai bulan, bertahun-tahun kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang kita sebagai hambanya tanpa sadar sering berbuat dosa dan maksiat, tapi ternyata Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Makanya para pendahulu kita, para sahabat di era zaman kenabian, banyak di antara mereka yang membayar kenikmatan dari Allah itu dengan menukar dengan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Semakin mendapatkan nikmat, maka semakin bertambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika nikmat itu tidak berbuah iman dan takwa yang meningkat kepada Allah, maka bisa jadi nikmat itu menjadi istidrat sebagai bentuk azab dari Allah, karena istidrat itu melenakan, sehingga ketika dia lena, dia akhirnya jatuh ke dalam azab Allah yang sangat pedih. Demikian jamaah sekalian, sebagai muqaddimah, maka pada kesempatan pagi ini marilah kita memulai. Pada kesempatannya baik ini kita mencoba menggali, meraih keberkahan di waktu subuh ini. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah umatku ini pada waktu subuh. Maka bagi mereka yang sudah bangun walaupun telat atau ada yang karipan, sudah nututi dapat waktu subuh, maka mudah-mudahan mereka juga mendapatkan barokah sebagaimana yang diharapkan dan dimohonkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita. Pada kesempatan pada kuliah subuh pada pagi ini, kita akan sedikit membahas, karena banyak sekali yang bertanya tentang ibadah. Apa sih ibadah yang paling berat itu? Banyak kalau ditanya ini, banyak mengatakan, menjawab, ibadah yang paling berat itu ya puasa, karena saya itu punya sakit mah sehingga harus makan teratur. Maka bagi saya ibadah yang paling berat itu puasa. Kemudian ada yang mengatakan ibadah yang paling berat itu sholat, karena saya ini kerjanya jadi sopir bis atau sopir truk yang harus berlalu lalang di dalam lalu lintas, sehingga kalau saya harus sholat berjamaah sangat menyulitkan saya. Maka bagi saya sholat itu adalah ibadah yang paling berat. Ada yang mengatakan ibadah yang paling berat itu adalah ketika menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan finansial, sehingga dia tidak mampu untuk berangkat ke Baitullah. Kemudian dia belum bisa punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka mengatakan ibadah haji itu adalah ibadah yang paling berat. Jawaban ini tentunya tidak 100% benar. Maka kalau kita melihat, sholat itu pun bukan ibadah yang berat. Kenapa? Karena Allah memberikan banyak keringanan, terutama bagi mereka yang mempunyai penghalang yang sifatnya syar'i, mungkin karena sakit, mungkin karena dia dalam perjalanan dan sebagainya. Begitu juga puasa, ketika seseorang itu punya kondisi tertentu yang menyebabkan dia tidak dapat berpuasa, maka juga diringankan. Begitu juga haji dan umroh hanya dibebankan kepada mereka orang-orang yang mampu. Nah, lalu apa sebenarnya ibadah yang paling berat itu? Maka para ulama pun menjawab bahwasannya ibadah yang paling berat itu adalah ketika amal ibadah yang kita lakukan selama kehidupan dunia ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu pun dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatatnya. Kemudian disimpan di akhirat, akan disimpan di sebuah timbangan yang kelak akan dipersaksikan oleh Allah kepada kita nanti sebagai hasil amal timbangan ibadah kita. Jadi amal ibadah yang paling berat itu ketika menjadikan ibadah itu
dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak menerima kecuali hanya menerima yang baik dari hamba-hambanya. Makanya ada sebuah kisah ini yang cukup menarik. Seorang ulama tabi'in, Hasan Al-Basri, ketika memasuki hari Senin dan hari Kamis, wajahnya ini sering murung, kayak orang sedih gitu. Kemudian tidak jarang juga karena sedihnya ini dia sampai meneteskan air mata. Lalu para muridnya pun banyak yang bertanya. Dan salah seorang muridnya bertanya, "Wahai Syekh, aku mengamati ketika memasuki hari Senin dan Kamis, wajah panjenengan ini kok sedih. Bahkan tidak jarang saya memergoki panjenengan itu menangis." Ternyata ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, jawaban dari Imam Hasan Al-Basri ini tidak kita sangka. Beliau mengatakan dari sebuah hadis ya, mengkutip sebuah hadis bahwasannya amal ibadah anak Adam dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Dan saya khawatir jangan-jangan setiap hari Senin dan Kamis itu ketika malaikat melaporkan amal ibadah hamba-hambanya, tidak ada amal ibadahku yang dicatat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu aku menjadi sedih, aku khawatir jangan-jangan amal ibadahku selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ternyata jamaah sekalian yang menyebabkan Imam Hasan Al-Basri ini pun sedih, khawatir, tampak wajahnya wajahnya itu mimiknya kelihatan orang yang sedih itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kalau setingkat Imam Hasan Al-Basri saja memikirkan amalannya setiap hari Senin dan Kamis itu kira-kira diterima oleh Allah apa enggak, lalu bagaimana amalan itu, lalu bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita ini tidak pernah mikir, sepenting yang sholat, yang penting kan saya sudah melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kadang-kadang begitu, kita nggak pernah mikir mungkin, apakah ibadah ini nanti bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga kisah yang lain dari seorang ulama besar yang bernama Atta'. Atta' ini seorang ulama yang berprofesi menjual kain di pasar. Jadi penjual kain. Beliau menjual kain ini dengan menggelar lapak dagangannya di pasar. Nah, pada suatu ketika dia didatangi oleh calon pembeli. Kemudian kain itu dipilihnya, dibolak-balik, dilihat. Ya. Ternyata pembeli ini cocok. Nah, ketika dia akan bayar, ternyata calon pembeli ini menemukan ada sedikit cacat di kain itu. Kemudian akhirnya dia tidak jadi membeli kain itu. Lalu kemudian sang ulama yang masyhur ini, yang bernama Atta' ini, kemudian dia menangis, merasa bersalah ketika pembelinya itu tidak jadi beli. Nah, setelah Atta' ini menangis, dia reda tangisannya, berhenti dari menangis, maka pembeli itu berkata, kalau misalnya gara-gara aku ini tidak jadi membeli barang daganganmu, ya tidak apa-apa, aku beli aja kain ini. Walaupun aku lihat tadi itu ada sedikit cacatnya. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Atta'? Atta' mengatakan, apakah kamu mengira tangisanku ini jatuh karena kamu tidak jadi membeli kain? Maka ketahuilah, sesungguhnya tangisanku ini tidak ada kaitannya dengan kain ini. Tidak ada kaitannya dengan engkau tidak membeli ini. Tetapi tangisanku ini ada kaitannya dengan perkataanmu. Ketika engkau tadi mengatakan ingin mengembalikan kain ini, nggak jadi beli karena ada cacatnya. Itu yang menyebabkan aku nangis. Padahal kain ini sebelum aku jual, sudah aku pilah-pilah, sudah aku pilih, sudah aku teliti.
Dan aku yakin tidak ada yang cacat. Tetapi engkau menemukan ternyata kainku itu ada yang cacat. Lalu bagaimana dengan amal-amalku, amal ibadahku selama ini? Aku merasa amalku ini sudah mengikuti sunnah, sudah merasa ikhlas. Tetapi ternyata bisa jadi amal-amalku ini di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang dapat diterima oleh Allah. Mungkin karena ada tendensi penyakit hati, riya, atau ingin dipuji, ingin diperdengarkan kebaikan oleh orang lain, sum'ah dan sebagainya. Makanya inilah atau menangis. Makanya orang-orang generasi terdahulu itu begitu sensitif, Pak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka kita harus paham bahwa dan mengerti kenapa semua amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini letaknya keadilan Allah. Kalau misalnya Allah itu menerima semua amal ibadah, maka tidak ada sesuatu yang adil bagi Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena menganggap semua jeripayah hambanya itu sama. Padahal amal itu diterima oleh Allah dari seorang hamba, itu juga tergantung usahanya. Makanya akan membedakan nanti bagaimana seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beriman kepada Allah dibandingkan mereka yang tidak demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah dalil bahwa amal itu tidak semuanya bisa diterima oleh Allah. Dalilnya secara garis besar menjadi dua, dibagi dua, ada dalil nakli dan dalil akli. Kalau dalil akli, kita bisa membuat sebuah analogi. Ya. Kalau kita melihat Pak Tani menanam padi di sawah, Pak Tani itu sudah menyiapkan lahannya, disemai dengan pupuk, ya. Kemudian dia berusaha menanam dengan bibit yang terbaik. Setelah itu tumbuh, dirawat, dijaga dari hama, dari penyakit. Tetapi kalau kita melihat, sering kita dapati, hasil yang didapatkan Pak Tani itu belum tentu memuaskan. Belum tentu dia mendapatkan panen yang banyak, belum tentu dia mendapatkan kualitas padi yang bagus. Kadang-kadang berasnya itu beras yang sudah ada rusak dan sebagainya. Padahal dia sudah memilih dengan bibit yang baik, sudah memilih pupuk yang baik, sudah dirawat dengan baik, tetapi kadang-kadang itu tidak bisa menjamin dia mendapatkan hasil yang panen yang bagus. Begitu juga ma'asyiral muslimin, kalau ada seseorang yang beramal dalam kehidupan dunia ini, belum tentu amalannya yang dia lakukan dalam kehidupan dunia diterima mendapatkan hasil berupa balasan kenikmatan akhirat oleh Allah kepada hamba-hambanya. Itu dalil nakli, Pak. Dalil akli. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jangan sombong. Kadang-kadang ada atau mungkin diri kita ya, merasa lebih dengan orang lain, merasa ada kesombongan tentang ibadah kita. Padahal orang sombong dengan harta itu masih mending. Kenapa? Karena ada bentuknya, ada wujudnya. Saya punya mobil, akhirnya disombongkan. Ya memang ada buktinya dia punya mobil. Tetapi ketika seseorang itu menemukan amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah, lalu sombong di hadapan manusia yang lain, merasa so alim, maka yang disombongkan apa? Belum tentu amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun kesombongan itu sifatnya tercela, tetapi masih mending sombong dalam masalah harta dibanding sombong dalam masalah amal. Kalau masalah harta yang disombongkan masih ada bentuknya, masih ada wujudnya, tapi kalau masalah harta, kalau masalah amalan, belum tentu amalan itu diterima oleh Allah. Kemudian dalil nakli. Dalil nakli itu yang sifatnya tertulis ya. Bahwasannya setiap amal itu tidak diterima dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Misalnya di surat Al-Kahfi ayat 103-104. Dalil surat Al-Kahfi ayat 103-104 ini sifatnya umum. Berlaku untuk orang kafir dan orang mukmin. Kul hal munabi'ukum bil ahsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinu.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira berbuat sebaik-baiknya, tetapi kata Allah, mereka rugi. Artinya apa? Amalan ini bisa, hadis ini, ayat ini berlaku secara umum. Waktu itu membahas tentang amalan-amalan orang-orang kafir. Mereka itu banyak berbuat kebaikan. Ya. Kita lihat orang kafir itu kalau berbuat baik itu tidak kalah loh. Kadang-kadang kita itu kalau kita melihat ya di media sosial, orang Islam sendiri itu masih kalah berbuat baik, masih kalah. Orang-orang Nasara itu kalau kita lihat mereka itu mampu mengumpulkan dana ya begitu besar untuk mengentas kemiskinan ya, mampu berjalan di pedalaman Kalimantan contoh misalnya untuk mendakwakan agama mereka, lalu mengangkat harkat martabat masyarakat setempat. Kadang-kadang kita itu masih kalah dengan mereka. Tetapi di ayat ini apa yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apanya, hilang di sisi Allah. Begitu juga orang mukmin. Kalau dia menyangka dirinya berbuat baik di sisi Allah, belum tentu perbuatan itu akan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya di surat Al-Furqan ayat 23, wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ketika kami perlihatkan segala amal yang telah mereka kerjakan, kami jadikan amal itu haba'an mansura, sebagai debu yang berterbangan. Ya, itulah amalan-amalan yang tidak ikhlas. Jadi kalau ada seseorang hamba itu yang melakukan amalan, amal ibadah, kemudian amalnya tidak ikhlas, maka amal itu ditolak oleh Allah dan menjadi debu yang berterbangan. Kemudian yang sering kita baca, ya kalau kita mau baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka alal apa? Surat Al-Ghasyiyah itu ayat kedua dan ketiga, ya, amilatun nasibah dan seterusnya. Itu ketika dikisahkan pada waktu Umar bin Khattab baru saja memenangkan peperangan, dia berada di daerah Romawi, dia melihat banyak orang-orang non-muslim waktu itu, mereka itu melakukan amal ibadah, ya, kemudian mereka itu beramal dengan sekuat tenaga mereka. Lalu Umar pun menangis, amilatin nasibah tasla naron hamiyah. Mereka amilatin nasibah, mereka lelah, letih dalam beribadah, berbuat kebaikan, tapi justru tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini contoh dalil Al-Qur'an 3 ayat. Ada 3 dalil lagi yang saya ambilkan dari hadis. Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari yang sudah masyhur kita dengar tentang seorang yang sholatnya selama 60 tahun, sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai seorang pencuri, dan sejelek-jelek pencuri adalah yang mencuri ketika dalam keadaan sholat. Makanya ada kalimat ayat mengatakan fawailul lil musholin. Lalu kemudian ada hadis, ya, hadis ini sering disampaikan ketika dalam bulan Ramadan. Rubba sha'imin laisa lahu min hadis siyamihi illa ju' wal atas. Maka berapa banyak orang yang berpuasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya apa? Orang itu kelihatannya berpuasa, tetapi di sisi Allah dia tidak mendapatkan puasanya, hanya lapar dan haus. Artinya apa? Tidak setiap amalan orang berpuasa itu diterima oleh Allah. Kemudian dalil yang ketiga yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, yang hadis ini merupakan zikir yang istiqomah diajarkan oleh Rasulullah untuk kita amalkan, terutama setelah salat subuh. Di situ Rasulullah SAW
berdoa, Allahumma inni as'alukal ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan muttaqabbala. Di situ Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian aku memohon kepadamu rizki yang baik, dan kalimat doa itu ditutup oleh Rasulullah, wa rizqan wa amalan muttaqabbalan, dan amal-amalku yang engkau terima. Artinya apa? Rasulullah Muhammad saja meyakini amalannya tidak diterima oleh Allah, makanya beliau menyampaikan sebuah doa, amal yang diterima. Artinya apa? Memohon amal-amalnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para nabi dan rasul itu mereka yakin amalannya tidak diterima oleh Allah. Salah satu dalilnya ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Bayangkan, ini Nabi Ibrahim bangun Ka'bah diperintah Allah. Bukan karena keinginan Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah, bukan. Tapi dia diperintahkan oleh Allah untuk bangun Ka'bah. Di ayat surat Al-Baqarah ayat 127, di akhir ayat itu diabadikan doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah hasil kami ini dalam beribadah ya Allah. Sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Nabi Ibrahim saja yang termasuk Nabi Ulul Asmi, ya, Nabi yang mulia dengan gelar Ulul Asmi. Ada 5 orang Nabi dan Rasul yang bergelar Ulul Asmi, salah satunya Nabi Ibrahim, memohon kepada Allah agar amal-amalnya diterima. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita sebagai hamba Allah dan umatnya Muhammad, maka kita harus menteladani ini, meyakini bahwa amal kita itu harus diterima oleh Allah. Makanya kita memicu kepada kita adalah amal yang diterima itu syaratnya pertama harus ikhlas, memurnikan tujuan ibadah itu hanya untuk Allah, dan yang kedua adalah ittiba Rasul, melakukan amal ibadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi dan Rasul. Maka mudah-mudahan kalau kita memenuhi 2 kriteria ini, maka amalan-amalan kita juga diterima. Tetapi jangan lupa, para Nabi dan Rasul pendahulu kita, tauladan kita, memberikan contoh agar kita juga memohon kepada Allah untuk diterima amal-amal kita. Maka kita pun juga demikian. Jangan hanya amal ibadah yang kita mohonkan agar diterima oleh Allah, tapi juga mohonkan agar kita diberikan istiqamah, memegang hidayah Allah, merawat hidayah yang telah diberikan oleh Allah ini, dan akhirnya kita juga memohon pada akhir kehidupan juga diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.